Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. So mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya pagi hari ini mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya kepadanya kita menemukan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menopang hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
baik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Oh Tuhan, mari pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau sanggup menolong hidup kami Tuhan. Kau sanggup menopang hidup kami Yesus. Kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu, kepadamu Yesus. Yesus, kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Kau sanggup penuhi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu setiap hari Tuhan di hidup kami. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi dan mencintai kami. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami terus mengalami kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami akan kembali melakukan aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami bisa memahami, mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 16 di bulan 11. Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa melewati semua karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas bahkan pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Karena pembacaannya cukup panjang, saya akan bacakan ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh rasul dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyalah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya umumnya setiap manusia itu mencari hal yang nyaman, ya. Dan pasti manusia itu umumnya menjauhi yang namanya kesulitan atau penderitaan. Nah, manusia normal itu tidak akan mengharapkan, apalagi dengan sengaja menceburkan dirinya untuk masuk dalam situasi yang sangat-sangat berisiko. Nah, teks ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai membaca dari Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 31, di sana menceritakan bahwa situasi yang dialami oleh jemaat mula-mula pada saat itu, mereka menghadapi situasi yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup mereka. Kenapa? Karena pada saat itu Petrus dan Yohanes ditangkap, ya. Kenapa mereka ditangkap? Karena mereka itu memberitakan nama Yesus, ya. Mereka ditangkap, ya, mereka diancam, mereka dilarang tidak boleh memberitakan nama Yesus. Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 itu menceritakan panjang lebar. Nah, Bapak Ibu, tentunya ancaman itu bukan hanya ditujukan kepada Petrus dan Yohanes yang memberitakan Injil pada saat itu, tetapi ancaman itu juga tertuju kepada semua murid-murid, semua orang yang percaya, semua jemaat Tuhan pada saat itu. Ya, mereka juga itu terancam. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, menghadapi ancaman karena pemberitaan firman Tuhan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka yakin bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup mereka. Mereka percaya bahwa orang-orang yang mengancam mereka pada saat itu tidak ada kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa dibandingkan ketika mereka datang berseru memohon perlindungan serta kekuatan daripada Tuhan. Yang luar biasa Bapak Ibu, ketika umat-umat Tuhan berdoa pada saat itu, dalam teks yang kita baca, mereka itu tidak minta keamanan, ya. Mereka tidak minta ketentraman, tetapi yang mereka minta kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mengancam jiwa mereka saat mereka memberitakan firman Tuhan, mereka minta biar Tuhan memberikan mereka keberanian untuk terus memberitakan firman sekalipun di tengah-tengah ancaman. Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Dan benar firman Tuhan berkata bahwa ketika mereka berdoa
memohon kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam ayatnya yang ke-31? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, artinya apa? Dalam doa itu ada kuasa yang luar biasa. Dalam doa itu ada kekuatan, di mana ada kesepakatan. Kita memanggil nama Yesus, kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab doa kita. Benar Bapak Ibu, mereka bermohon, Tuhan berikan kami keberanian sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah situasi yang sulit. Berikan kami keberanian untuk terus memberitakan Injil. Nah, ketika mereka berdoa, saudara, Roh Kudus bekerja memenuhi mereka, dan mereka diberikan keberanian oleh Allah untuk terus memberitakan Injil. Saudara, bagaimanakah dengan kita? Apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Tekanan apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Apakah engkau meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita keberanian untuk tetap menyampaikan firman kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan? Saudara, kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka tidak meminta keamanan daripada Tuhan. Mereka minta, Tuhan berikan kami keberanian untuk terus memberitakan Injil. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Mungkin dia keluarga kita, mungkin dia suami kita, mungkin dia istri kita, mungkin dia orang tua kita, atau saudara kita. Saudara, mari minta keberanian yang daripada Tuhan untuk tetap kita menyampaikan kabar sukacita bagi mereka yang membutuhkan keselamatan. Saudara, saya percaya di mana ada doa, di situ ada kekuatan. Di mana ada doa, di situ ada kuasa yang luar biasa. Dan kita akan menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah benar, Allah yang hidup, yang sanggup menjawab doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau luar biasa. Terima kasih buat firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami terus bersukacita, ada keberanian untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang mampukan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi kesaksian bagi banyak orang lewat hidup kami. Nama Yesus yang dimuliakan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kami. Kami akan melangkah dengan penuh kepastian. Kami akan melangkah meraih janji Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur memulai hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.